Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas berkah dan rahmatnya sehingga kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat seperti sekarang ini. Tak lupa pula kita curahkan salam serta salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Saya mengucapkan terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah Ekonomi Mikro, Ibu Regina SE MSI, dan kepada teman-teman yang saya banggakan. Materi yang akan kita bahas pada video kali ini adalah pasar persaingan tidak sempurna. Perkenalkan, saya Reza Ferdinand. Saya bertugas sebagai pemateri pertama dan sekaligus moderator kali ini. Adapun teman-teman kelompok saya yaitu Nurul Fatimah sebagai pemateri kedua, Nur Azizah Khairun Nisa sebagai pemateri ketiga, Husnul Khotimah sebagai pemateri keempat, Haryadi sebagai pemateri kelima, Ganisa Rizkia Rahmadini sebagai pemateri keenam. Baiklah, mungkin langsung saja saya akan membawakan materi pertama. Pasar persaingan tidak sempurna adalah struktur pasar di mana jumlah penjual lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah pembeli. Walau berjumlah sedikit, penjual di pasar persaingan tidak sempurna berhak atas penjualan produk tertentu dan hanya mereka yang boleh atau mampu menjual produk dengan jumlah terbatas. Hal ini menyebabkan terjadinya ketidakseimbangan dalam penentuan harga produk di pasar. Untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baiklah, saya akan melanjutkan materi sebelumnya, yakni terkait dengan ciri-ciri dari pasar persaingan tidak sempurna yang terdiri atas 4. Yang pertama yaitu ketidakseimbangan penjual dan pembeli. Nah, dalam pasar persaingan tidak sempurna, hanya terdapat satu atau beberapa penjual yang jumlahnya lebih sedikit daripada pembeli. Kemudian yang kedua, penjual menentukan harga. Nah, di pasar ini, penjual lebih berkuasa dan hanya sedikit pihak yang berpengaruh terhadap pasar. Karenanya, penjual bebas dalam menentukan harga. Kemudian yang ketiga, sulit untuk berpartisipasi. Nah, industri pasar persaingan tidak sempurna hanya mampu dijalankan pihak tertentu. Karenanya cukup sulit bagi penjual lain untuk berpartisipasi dan masuk untuk memulai bisnis dalam pasar ini. Nah, yang terakhir yaitu tidak ada barang pengganti. Nah, minimnya kebebasan untuk berpartisipasi dalam pasar membuat ketersediaan atas pengganti produk dengan fungsi dan manfaat yang sama sulit untuk dicari. Materi selanjutnya terkait dengan kelebihan dan kekurangan dari pasar persaingan tidak sempurna. Yang pertama yaitu kelebihan dari pasar persaingan tidak sempurna yang juga terdiri atas 4, yaitu barang yang ditawarkan memiliki kualitas yang unggul. Yang kedua, penjual memperoleh keuntungan yang lebih besar. Kemudian yang ketiga, bisa mendorong untuk menemukan inovasi produk. Kemudian yang terakhir yaitu bisa berkembang dengan cepat. Nah, sekian saja materi yang dapat saya sampaikan. Untuk selanjutnya akan dibawakan oleh rekan kelompok saya. Saya pemateri ketiga akan melanjutkan materi, yaitu yang pertama, kekurangan pasar persaingan tidak sempurna. Adapun kekurangan dari pasar persaingan tidak sempurna yaitu yang pertama, adanya permainan harga pasar, yang kedua, tidak ada alternatif lain, yang ketiga, terdapat diskriminasi harga, dan yang keempat, adanya eksploitasi konsumen. Jenis pasar persaingan tidak sempurna. Yang pertama, pasar monopoli. Pasar monopoli adalah sebuah pasar di mana hanya ada satu produsen atau penjual yang dapat menguasai pasar dan melayani semua konsumen yang datang. Adapun ciri-ciri pasar monopoli yaitu yang pertama, tidak mempunyai barang pengganti yang mirip. Yang kedua, susah masuk ke dalam pasar monopoli. Yang ketiga, dapat memengaruhi penentuan harga. Dan yang terakhir, promosi kurang diperlukan. Adapun materi selanjutnya akan dibawakan oleh rekan saya. Selanjutnya saya akan melanjutkan materi jenis-jenis pasar persaingan tidak sempurna.
Yang pertama ada pasar oligopoli. Pasar oligopoli adalah suatu bentuk pasar persaingan tidak sempurna di mana penawaran satu jenis barang dikuasai oleh beberapa perusahaan. Umumnya jumlah perusahaan lebih dari 2 tetapi kurang dari 10. Kemudian ciri-ciri dari pasar oligopoli yaitu 1. Terdapat beberapa orang produsen dengan konsumen yang relatif banyak. Yang kedua, terdapat barrier to entry bagi produsen lain sehingga jumlah perusahaan akan cenderung konstan. Ketiga, penguasaan bangsa pasar ditunjukkan dengan nisbah konsentrasi. Yang keempat, perang harga merupakan unsur sangat dihindari karena akan menimbulkan kerusakan secara massal dalam pasar oligopoli. Baik, saya akan melanjutkan materi yang dijelaskan oleh teman saya sebelumnya terkait dengan jenis-jenis pasar persaingan tidak sempurna, yaitu pasar monopsoni. Pasar monopsoni adalah sebuah pasar di mana ada banyak penjual akan tetapi pembelinya hanya satu saja. Di dalam pasar ini, pembeli memiliki peran sebagai pemegang kekuasaan tertinggi. Pasar oligopsoni adalah suatu jenis pasar yang memiliki banyak penjual dan beberapa pembeli saja. Harga produk atau jasa yang ditawarkan di pasar tersebut cenderung lebih stabil. Untuk harga produknya sendiri biasanya ditentukan oleh pembeli atau konsumen. Mungkin sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, saya akan melanjutkan materi sebelumnya, yaitu salah satu contoh dari pasar persaingan tidak sempurna adalah pasar saham. Sebab harga saham dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor. Misalnya, para pemodal yang membeli saham dalam jumlah yang besar dan faktor eksternal lainnya. Selain itu, dengan adanya orang-orang tertentu yang mempunyai akses informasi yang lebih cepat dari investor lain, maka hal itu akan membuat pasar saham termasuk ke dalam pasar persaingan tidak sempurna. Materi selanjutnya adalah kesimpulan. Pasar persaingan tidak sempurna adalah pasar yang tidak terorganisasi secara sempurna atau bentuk pasar di mana salah satu ciri dari pasar persaingan sempurna tidak terpenuhi. Terdapat 3 bentuk model umum di pasar persaingan sempurna, yaitu pasar monopoli, pasar oligopoli, dan pasar monopolistik. Sekian materi dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baiklah, sekian dari presentasi kelompok kami. Apabila ada kekurangan ataupun salah kata yang bersifat menyinggung, saya meminta maaf kepada teman-teman sekalian. Dan semoga apa yang kita bahas pada video kali ini dapat bermanfaat dan berguna bagi diri kita masing-masing. Saya akhiri presentasi kali ini dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I'm an icon, man. And my girl about a 10. I should fuck her in a Benz.